Sorotan Kompas Petang berikutnya terkait dengan seorang kiai di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang mengalami luka serius setelah dianiaya oleh tetangganya. Penganiayaan ini dilakukan saat korban tengah berzikir. Seorang kiai dari Pondok Pesantren An-Nur, Desa Tegal Mulia, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini mengalami luka serius setelah diserang oleh seseorang. Ia diserang saat melakukan zikir di musola An-Nur desa setempat Selasa malam kemarin, saudara. Selain kiai, istri dan keponakannya juga menjadi korban aksi biadab oleh pelaku. Dan ini adalah video amatir saat warga menangkap pelaku penganiayaan kiai di Krangkeng, Indramayu, Jawa Barat, saudara. Pelaku cukup dikenal oleh warga sekitar, namun hingga kini motif pelaku masih diselidiki oleh polisi Polres Indramayu. Menurut keluarga korban, saudara, awalnya pelaku mencari korban di rumahnya, namun hanya ada istri dan anaknya. Pelaku pun menganiaya anak dan istri kiai. Kemudian pelaku mendatangi kiai saat korban melakukan zikir di musola An-Nur. Tersangka ini pertama datang ke pesantren menanyakan Pak Kiainya tidak ada sehingga istrinya lah yang menjadi sasaran tersangka dan ponakannya. Setelah dari rumah Pak Kiai, karena Pak Kiai tidak ada, maka tersangka mencari Pak Kiai yang biasanya malam Rabu ini wirid di musola induk. Maka tersangka langsung masuk, kirain para jamaah itu ikut wirid. Ternyata pembantaian di pengimaman ini. Menanggapi penganiayaan ini, saudara, Kasih Humas Kementerian Agama Indramayu pun berharap adanya pengawalan ketat terhadap para ulama atau kiai. Hal ini agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Sangat berharap ini ya, para kiai ini memang harus perlu ada dijaga, perlu dikawal, terus untuk mengamankan orang-orang yang kita anggap sebagai guru-guru kita, sebagai orang-orang yang memang perlu ada pengawalan, perlindungan, walaupun ini juga tidak ada, saya lihat tidak ada indikasi apa-apa, hanya kejadian nanti pihak aparat yang menyerangkan. Perlu adanya kewaspadaan bagi semua para penceramah, para ulama, agar tidak lagi terulang seperti ini. Lalu seperti apa kronologi dan siapa sebenarnya pelaku ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Fadlianto Sugiono. Selamat petang, Fadli. Fadli, apa sudah diketahui identitas siapa pelaku penganiayaan ini? Ya, pemirsa Kompas TV, untuk saat ini kami di lapangan masih menunggu press release dari pihak kepolisian siapa sebenarnya yang menjadi pelaku penganiayaan seorang kiai sekaligus pengasuh pondok pesantren An-Nur di Krangkeng, Indramayu, Jawa Barat. Dan saat ini juga pihak kepolisian rencananya akan melakukan press release di hari Kamis besok untuk memberitahukan siapa sebenarnya yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut. Demikian. Lalu seperti apa kronologi dari kejadian ini dan bagaimana kondisi korban saat ini? Ya, untuk berdasarkan informasi dan data-data yang di lapangan bahwa kronologis yang dilakukan oleh seorang pelaku berawal untuk mencari Pak Kiai di rumahnya, namun pada saat itu tidak ada. Namun pelaku langsung menganiaya istri dan keponakannya hingga mengalami luka di bagian tangan, kepala, dan perut. Dan setelah melakukan aksinya, pelaku langsung mencari kiai yang sedang melakukan zikir bersama di musola An-Nur. Dan di saat itulah tanpa curiga oleh warga pada saat itu, pelaku langsung menganiaya dari belakang dan mengenai di bagian kepala hingga mengalami luka serius. Demikian. Terus ini ada kutipan wawancara dari Kemenag yang menghimbau
untuk para santri dan jamaah untuk tetap menahan diri agar tidak terbawa emosi berikut kutipannya. Sangat berharap ini teman-teman dari santri juga untuk tidak terprovokasi isu-isu yang berkembang, sebab sekarang dari aparat sedang turun untuk menangani persoalan ini, dan ini sangat ada penyesalan sekali. Tapi kita sebagai orang-orang kiai, orang santri tetaplah akan menegakkan aturan-aturan, dan yang pernyataan itu akan dilakukan oleh pihak aparat. Hingga saat ini pihak keluarga dan kerabat terus berdatangan untuk menengok kondisi kiai dan keluarga. Dan untuk saat ini juga istri kiai masih dalam perawatan di salah satu rumah sakit yang berada di Kabupaten Cirebon. Demikian. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fadlianto Sugiono atas informasinya dari Indramayu, Jawa Barat.